Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan membahas tentang 3 teknologi penyimpanan dan arsip digital. Yang pertama itu ada Network Attached Storage atau NAS, kemudian yang kedua ada Storage Area Network atau SAN, yang terakhir ada Cloud Based Storage. Kali ini saya akan membahas tentang perbedaan ketiganya mengenai beberapa fitur, karena penjelasannya akan dijelaskan oleh teman saya yang lainnya. Yang pertama, fitur dari akses data. Untuk NAS, filenya bersifat level atau bersifat seperti folder. Kemudian untuk SAN, akses datanya block level, yaitu seperti disk lokal. Kemudian untuk cloud storage itu bersifat objek atau file level yang bisa dihubungkan via internet. Kemudian untuk fitur koneksi, NAS memiliki koneksi yaitu Ethernet atau LAN. Kemudian untuk SAN yaitu Fiber Channel. Kemudian untuk cloud storage, koneksinya itu menggunakan internet atau HTTPS. Ini saya akan menjelaskan SAN. SAN itu Storage Area Network, adalah infrastruktur penyimpanan data yang terpisah dari jaringan lokal utama. SAN menggunakan perangkat penyimpanan terpusat yang terhubung melalui jaringan khusus dengan protokol seperti Fiber Channel atau ISCSI. Sistem ini memungkinkan server mengakses penyimpanan secara langsung pada tingkat block level storage sehingga dapat digunakan oleh sistem operasi untuk membentuk file sistem. SAN umumnya digunakan pada lingkungan yang membutuhkan performa tinggi, keandalan, dan stabilitas, seperti pusat data perusahaan. Pada bagian storage area network dibagi menjadi 4 komponen. Yang pertama ada server storage yang berfungsi untuk penyimpanan data berkapasitas tinggi. Yang kedua ada HDD-SAS. HDD-SAS ini tipe hard disk yang terpasang pada server storage, memiliki kecepatan baca atau tulis yang sangat tinggi dan ketahanan maksimal untuk kebutuhan skala perusahaan. Yang ketiga ada switch VO, di mana perangkat jaringan berkecepatan tinggi yang berfungsi sebagai jembatan penghubung antara media penyimpanan dan server operasional. Yang keempat ada server operasional, di mana server yang bertugas menjalankan aplikasi dan melayani instruksi pengguna sehari-hari. Server ini tidak mengandalkan penyimpanan internalnya, melainkan menyimpan dan mengambil data langsung dari server storage melalui jaringan switch VO. Pada saat ini dijelaskan beberapa manfaat dari Storage Area Network atau SAN. Yang pertama, SAN memungkinkan penambahan kapasitas penyimpanan dengan lebih mudah. Jadi, ketika kapasitas storage hampir penuh, kita cukup menambahkan perangkat penyimpanan baru tanpa harus mengganti sistem yang sudah ada. Kedua, SAN memudahkan pengelolaan data karena sistem penyimpanan bersifat terpusat. Hal ini membuat administrator lebih mudah dalam mengatur, memantau, dan mengelola data. Selain itu, SAN juga dapat meningkatkan kinerja dan efisiensi penyimpanan data. Hal ini karena SAN menggunakan jaringan khusus dengan kecepatan tinggi seperti Fiber Channel atau ISCSI, sehingga proses transfer data menjadi lebih cepat. Manfaat lainnya adalah server dapat mengakses storage dari jarak jauh, sehingga beberapa server dapat menggunakan penyimpanan yang sama secara bersamaan. Kemudian, kapasitas dan performa penyimpanan juga dapat ditingkatkan sesuai kebutuhan, sehingga sistem lebih fleksibel untuk dikembangkan. Dan yang terakhir, SAN memiliki tingkat kesalahan yang sangat kecil, karena sistem ini dirancang dengan teknologi yang lebih andal dan aman untuk penyimpanan data. Nah, selanjutnya ada NAS atau Network Attached Storage, yaitu suatu teknologi penyimpanan data yang digunakan untuk menghubungkan perangkat penyimpanan data ke jaringan komputer. Nah, secara sederhananya, NAS ini yaitu suatu hard drive atau penyimpanan yang memiliki otak tersendiri dan terhubung ke jaringan. Jika hard drive yang biasanya harus dicolokkan langsung ke laptop, maka NAS ini menggunakan router atau switch. Ini yang memungkinkan banyak perangkat sekaligus untuk mengakses data di dalamnya secara bersamaan melalui koneksi Wi-Fi atau LAN.
Untuk cara kerjanya sendiri terlihat berdasarkan diagram pada gambar di atas. Yang pertama yaitu adanya pusat koneksi atau sebuah switch di tengah yang akan menjembatani. Lalu ada akses multi perangkat seperti komputer, laptop, atau server lainnya akan terhubung ke switch tersebut. Lalu penyimpanan terpusat. Nah, NAS ini berada di jaringan yang sama sehingga semua perangkat tadi bisa mengambil atau menyimpan file ke NAS tanpa perlu memindahkan kabel fisik. Lalu protokolnya, agar bisa terhubung dengan NAS atau berkomunikasi, mereka menggunakan bahasa seperti NFS, SMB, atau AFP. Pada slide ini saya akan menjelaskan tentang Network Attached Storage atau NAS. NAS adalah sebuah perangkat penyimpanan data yang terhubung secara langsung ke jaringan, sehingga banyak komputer atau server dapat mengakses data yang sama secara bersamaan melalui jaringan. Pada diagram ini kita bisa melihat beberapa komponen utama dari NAS. Pertama ada server NAS. Server NAS ini merupakan perangkat utama yang berfungsi untuk mengelola penyimpanan data dan memberikan akses file ke perangkat lain di jaringan. Server ini biasanya memiliki beberapa slot hard disk dan sistem operasi khusus untuk manajemen storage. Kedua terdapat HDD NAS. HDD ini adalah media penyimpanan fisik tempat semua data disimpan. Hard disk yang digunakan biasanya dirancang khusus untuk NAS agar dapat bekerja 24 jam non-stop dan lebih stabil dalam sistem jaringan. Ketiga ada server operasional. Server ini merupakan server yang digunakan oleh pengguna atau aplikasi untuk menjalankan sistem atau layanan, misalnya database, aplikasi perusahaan, atau sistem informasi. Server ini akan mengambil dan menyimpan data ke NAS. Terakhir, semua perangkat terhubung melalui switch Gigabyte. Switch ini berfungsi sebagai penghubung jaringan yang memungkinkan transfer data dengan kecepatan tinggi antara server operasional dan NAS. Jadi secara keseluruhan, NAS berfungsi sebagai pusat penyimpanan data dalam jaringan, sehingga data dapat diakses secara terpusat, lebih mudah dikelola, dan juga lebih aman melalui sistem backup atau redundansi. Di sini saya akan menjelaskan mengenai Network Attached Storage atau NAS, yaitu salah satu teknologi penyimpanan data yang terhubung langsung dengan jaringan sehingga dapat diakses oleh banyak pengguna secara bersamaan. Dalam sistem informasi radiologi, NAS sering digunakan sebagai media penyimpanan arsip citra digital seperti file DICOM yang dihasilkan dari modalitas CT scan, MRI, maupun X-ray. Kemudian NAS juga memiliki banyak manfaat, di antaranya memungkinkan pengguna untuk berkolaborasi dan berbagi data dengan lebih efektif, karena semua data tersimpan dalam satu server penyimpanan, di mana terhubung dengan rumah sakit. Selain itu, NAS juga sangat penting dan bermanfaat bagi tim yang bekerja di lokasi yang berbeda karena data dapat diakses dengan jarak jauh melalui jaringan selama memiliki izin akses. Untuk saat ini terdapat berbagai perangkat NAS dari vendor seperti Synology, QNAP, Dell, dan IBM, serta solusi berbasis open source seperti TrueNAS, FreeNAS, OpenFiler, dan Open Media Vault yang memungkinkan institusi kesehatan membangun sistem penyimpanan sendiri. Nah, dengan adanya NAS ini, proses penyimpanan dan pengelolaan arsip digital radiologi menjadi lebih terpusat, efisien, dan mudah diakses dalam sistem PACS. Selanjutnya adalah cloud-based storage. Cloud-based storage sendiri adalah layanan penyimpanan berbasis internet dan dikelola oleh pihak ketiga. Melalui teknologi ini, pengguna dapat menyimpan berbagai macam media seperti file, dokumen, atau foto, video, dan lain sebagainya tanpa harus menggunakan penyimpanan fisik. Data yang tersimpan di cloud dapat diakses kapan saja dan di mana saja asalkan perangkat terhubung dengan internet. Selain itu, penggunaan cloud sendiri memiliki keuntungan. Salah satunya adalah tidak perlu melakukan maintenance atau perawatan perangkat keras karena seluruh pengelolaan infrastruktur dilakukan oleh penyedia layanan cloud. Selanjutnya yaitu topik kedua tentang sistem informasi radiologi atau arsitektur jaringan dalam PACS. Nah, pada materi kedua ini kita akan membahas local area network atau LAN, lalu ada wide area network atau WAN,
Lalu ada Virtual Private Network atau VPN. Pada bagian Local Area Network ini atau disebut LAN, ini merupakan suatu jaringan komputer yang cakupannya di wilayah lokal saja. Maksudnya itu, jaringan ini hanya bisa digunakan oleh pengguna di area LAN saja. Jaringan LAN biasanya terdapat pada kabel UTP, switch, ataupun router. Contoh dari jaringan yaitu jaringan komputer-komputer yang ada di sekolah, warnet, atau perusahaan. Jaringan ini memiliki area yang terbatas, yaitu biasanya adalah jaringan LAN. Merupakan jaringan komputer yang digunakan untuk menghubungkan dua atau lebih perangkat komputer dalam area yang terbatas, misalnya di rumah, kantor, laboratorium, atau dalam satu gedung. Dengan adanya LAN, beberapa perangkat dapat saling terhubung dan berkomunikasi satu sama yang lain. Fungsi pertama dari LAN ini adalah menghubungkan dua komputer atau lebih dalam satu jaringan. Dengan jaringan ini, setiap komputer dapat saling terhubung melalui kabel jaringan atau perangkat seperti switch dan router sehingga memungkinkan pertukaran data antar perangkat. Fungsi kedua adalah memindahkan atau berbagi file dari satu komputer ke komputer lain. Jadi jika kita memiliki dokumen, gambar, atau data penting di satu komputer, file tersebut bisa digunakan dengan mudah dikirim ke komputer lain yang berada dalam jaringan yang sama tanpa harus menggunakan flash disk. Fungsi ketiga adalah sharing printer. Artinya satu printer dapat digunakan beberapa komputer sekaligus yang berada dalam satu jaringan LAN. Hal ini sangat membantu dalam lingkungan kantor atau laboratorium karena tidak perlu menyediakan printer untuk setiap komputer. Fungsi keempat yaitu sebagai remote komputer. Dengan adanya jaringan LAN, kita dapat mengakses atau mengontrol komputer lain dari jarak tertentu menggunakan aplikasi remote seperti TeamViewer, Anidex, atau UltraViewer. Melalui aplikasi tersebut, pengguna dapat melihat layar komputer lain dan mengoperasikannya seolah-olah sedang menggunakan komputer tersebut secara langsung. Jadi secara keseluruhan, LAN memiliki peran penting dalam mempermudah komunikasi data, berbagi perangkat, serta meningkatkan efisien kerja dalam suatu lingkungan yang menggunakan banyak komputer. Di video kali ini, saya akan menunjukkan cara menghubungkan laptop ke laptop menggunakan AnyDesk. Ini merupakan laptop utama saya. Yang pertama, buka browser Chrome dan cari AnyDesk. Kemudian klik unduh sekarang. Setelah mengunduh, buka AnyDesk. Unduh AnyDesk di laptop lain dengan cara ini. Sekarang masukkan alamat ini di PC atau laptop utama. Sekarang klik di sini atau tekan tombol Enter di keyboard. Klik izinkan, kemudian klik terima. Sekarang kalian dapat mengontrol laptop kalian dari jarak jauh dari laptop atau PC utama kalian. Pada slide ini saya akan menjelaskan bagaimana Local Area Network atau LAN dalam sistem jaringan di rumah sakit, khususnya pada instalasi radiologi. Di bagian kiri terlihat beberapa alat radiologi seperti CT scan, USG, dan juga printer medis. Semua alat ini tersebut terhubung langsung ke jaringan rumah sakit melalui sistem yang menggunakan standar DICOM. Standar ini digunakan supaya gambar medis dari alat radiologi bisa dikirim dan dibaca oleh sistem komputer lainnya. Kemudian data dari alat tersebut akan masuk ke server utama yang berada di tengah. Server ini biasanya menggunakan sistem virtualisasi seperti VMware untuk menyimpan dan mengelola data citra medis dari berbagai alat radiologi. Selanjutnya, data tersebut didistribusikan melalui Hospital Local Network atau jaringan LAN rumah sakit. Dengan adanya jaringan ini, gambar hasil pemeriksaan radiologi bisa diakses oleh berbagai unit di rumah sakit.
Lalu di bagian kanan atas terdapat viewing station for clinicians atau komputer yang digunakan oleh dokter atau tenaga medis di berbagai ruangan seperti IGD, ICU, NICU, nurse station, rawat inap maupun poli. Melalui komputer ini, dokter bisa melihat hasil pemeriksaan radiologi pasien tanpa harus datang langsung ke instalasi radiologi. Sedangkan di bagian kanan bawah terdapat diagnostic workstation for radiologists, yaitu komputer khusus yang digunakan oleh dokter radiologi untuk membaca dan menganalisis citra medis secara lebih detail sebelum membuat laporan hasil pemeriksaan. Jadi secara keseluruhan, sistem LAN di rumah sakit ini berfungsi untuk menghubungkan semua perangkat radiologi, server, dan komputer dokter sehingga proses pengiriman, penyimpanan, dan akses hasil pemeriksaan radiologi bisa dilakukan dengan cepat dan efisien. Selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan tentang konsep LAN atau Local Area Network yang menjadi dasar dalam arsitektur jaringan pada sistem PACS di sebuah instalasi radiologi. LAN ini merupakan jaringan komputer yang menghubungkan berbagai perangkat dalam satu area tertentu, area yang terbatas, misalnya di dalam rumah sakit. Nah, dalam sistem PACS, jaringan LAN digunakan untuk menghubungkan berbagai perangkat seperti modalitas imaging, CT scan atau MRI atau X-ray misalnya, kemudian juga workstation radiologi, server PACS, serta komputer administrasi supaya saling bertukar data citra medis. Selanjutnya, dalam jaringan LAN terdapat beberapa komponen penting yaitu seperti IP address, subnet, mask, kemudian gateway, dan DNS server. Nah, IP address ini merupakan alamat unik yang dimiliki setiap perangkat dalam jaringan, sehingga setiap perangkat seperti CT scan atau workstation radiolog maupun server PACS dapat saling mengenali. Nah, kalau subnet mask itu berfungsi untuk menentukan pembagian jaringan dan jumlah perangkat yang dapat terhubung dalam jaringan tersebut. Selanjutnya yaitu gateway yang berfungsi sebagai jalur keluar masuk data dari satu jaringan ke jaringan yang lain. Misalnya ketika sistem PACS perlu mengirim data dari jaringan rumah sakit yang lebih luas atau ke sistem teleradiologi. Sedangkan DNS server digunakan untuk menerjemahkan IP menjadi nama domain sehingga memudahkan akses ke server tertentu. Baik, di sini ada RJ45. Nah, RJ45 ini merupakan konektor yang digunakan pada kabel jaringan. Biasanya kabel UTP yang fungsinya untuk menghubungkan perangkat seperti komputer, switch, dan router dalam satu jaringan. Pada gambar ini ditunjukkan susunan kabel dengan standar T568B yang merupakan salah satu standar internasional dalam pemasangan kabel LAN. Urutan warna kabel dari pin 1 sampai pin 8 adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah putih orange, putih hijau, biru, dan putih biru, dan keenam hijau, dan ketujuh putih coklat, dan ke-8 coklat. Nah, susunan ini tuh sangat penting karena menentukan bagaimana data dikirim dan diterima antar perangkat jaringan. Nah, jika urutan kabel salah, maka koneksi bisa terganggu atau bahkan tidak berfungsi dengan baik. Selain itu, standar T568B ini paling sering digunakan dalam instalasi jaringan karena kompatibel dengan berbagai perangkat. Ini dia tutorial pemasangan kabel LAN dengan konektor RJ45. Pertama, kita kupas kabel luarnya menggunakan clamping tools. Kalau kabel luar sudah terkupas, kita rapikan kabel dalam dan susun sesuai urutannya. Susunannya harus sesuai urutan, yaitu coklat putih, oranye putih, biru putih, dan hijau putih. Kalau sudah urut, kita masukkan kabelnya ke konektor RJ45. Pastikan ke-8 kabel kecilnya masuk dan menembus konektornya. Kalau sudah, kita proses konektor RJ45 dengan clamping tools hingga kabelnya terkunci dengan rapat. Terakhir, tinggal kita rapikan sisa-sisa ujung kabelnya menggunakan cutter dan kabel LAN siap digunakan. Pada slide ini saya akan menjelaskan apa itu pengertian dari WAN. WAN itu adalah Wide Area Network, adalah jaringan komputer yang menghubungkan beberapa jaringan di lokasi yang berjauhan, seperti antar kota atau negara. WAN memungkinkan komunikasi dan pertukaran data menjadi lebih cepat, memudahkan pengolahan server serta secara terpusat, serta membantu meningkatkan keamanan data dalam satu sistem jaringan. Yang selanjutnya ada fungsi WAN atau Wide Area Network yang pertama mempermudahkan dan mempercepat komunikasi dan pertukaran informasi. Dan yang kedua ada infrastruktur terpusat memudahkan manajemen server. Ketiga, memudahkan perpindahan data, dan yang terakhir meningkatkan keamanan data. Virtual Private Network atau VPN adalah teknologi jaringan yang digunakan untuk membuat koneksi internet menjadi lebih aman dan private. VPN bekerja dengan cara mengalihkan lalu lintas internet pengguna melalui server khusus yang disediakan oleh penyedia layanan VPN. Dengan metode ini, data yang dikirim atau diterima akan melewati jalur yang lebih aman, sehingga mengurangi resiko penyadapan oleh pihak tidak berwenang.
Cara kerja VPN dimulai dari ketika pengguna terhubung ke VPN. Setelah terhubung, VPN akan menyembunyikan jalur koneksi internet asli pengguna dan mengenkripsi data yang dikirim melalui jaringan. Proses enkripsi ini membuat informasi menjadi lebih sulit dibaca oleh pihak lain. VPN juga menyamarkan alamat IP pengguna sehingga identitas dan lokasi pengguna menjadi lebih terlindungi. VPN memiliki beberapa manfaat penting penggunaan internet. VPN dapat memberikan perlindungan keamanan saat pengguna menggunakan internet, khususnya jaringan publik. VPN memungkinkan pengguna melakukan akses jarak jauh ke jaringan tertentu. VPN memudahkan pengguna dalam mengakses data secara aman melalui jaringan internet. Selain itu, VPN juga membantu melindungi privasi online dengan menyembunyikan alamat IP pengguna, dan juga digunakan dalam mengatasi pembatasan lokasi atau geolocation block, sehingga pengguna dapat mengakses layanan yang dibatasi oleh wilayah. Di beberapa kasus, VPN juga digunakan membuka akses ke situs yang diblokir. Lalu di sini saya akan menjelaskan tentang bandwidth dan latensi. Yang pertama, bandwidth merupakan jumlah konsumsi transfer data yang dihitung dalam satuan waktu tertentu, biasanya dalam bit per second atau bps. Sedangkan latensi merupakan waktu yang dibutuhkan data untuk melakukan perjalanan dari titik asal ke tujuan melalui jaringan. Ada pula beberapa perbedaan utama pada fiturnya. Pada bandwidth, fitur fokus kuantitas data yang dikirim per detik, sedangkan pada latensi fokusnya itu kecepatan atau waktu tempuh data. Sedangkan pada fitur satuan, bandwidth menggunakan Mbps atau Gbps. Kemudian latensi menggunakan minidetik atau ms. Kemudian fitur target, bandwidth semakin tinggi angkanya semakin baik, sedangkan latensi semakin rendah angkanya semakin baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan materi mengenai keamanan data dalam sistem radiologi dan protokol komunikasi PEX. Materi ini sangat penting dalam sistem radiologi modern, karena saat ini hampir seluruh proses pencitraan medis sudah menggunakan sistem digital seperti PEX dan sistem informasi rumah sakit. Oleh karena itu, keamanan data pasien serta komunikasi antar sistem menjadi hal yang sangat krusial untuk menjaga kerahasiaan dan integritas informasi. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang skill yang harus dimiliki oleh seorang PEX administrator. Nah, PEX administrator adalah seorang yang bertanggung jawab dalam mengelola sistem penyimpanan dan distribusi citra medis di rumah sakit ataupun di fasilitas kesehatan. Nah, untuk menjalankan tugas tersebut, ada beberapa skill penting yang harus dikuasai. Yang pertama adalah DECAM, yang dimana adalah standar utama dalam pengelolaan dan pertukaran gambar medis. Seorang PEX administrator harus memahami bagaimana gambar radiologi disimpan, dikirim, dan ditampilkan. Selanjutnya yaitu HL7. HL7 ini digunakan untuk komunikasi antar sistem informasi kesehatan, seperti antara sistem radiologi dan sistem rekam medis. Ini penting agar data pasien bisa terintegrasi dengan baik. Yang ketiga yaitu adalah PEX dan RIS, yang dimana PEX adalah sistem penyimpanan gambar, sedangkan RIS adalah sistem informasi radiologi. Administrasi harus memahami cara kerja keduanya agar alur kerja radiologi berjalan lancar. Selanjutnya yaitu HIPAA atau keamanan data, dan ini berkaitan dengan perlindungan data pasien. Nah, PEX administrator harus memastikan bahwa data medis aman dan tidak disalahgunakan. Selanjutnya adalah virtual machine, yang digunakan untuk menjalankan sistem secara fleksibel dan efisien. Ini penting dalam pengelolaan server PEX. Yang keenam yaitu adalah SQL, yang digunakan untuk mengelola database. Administrator perlu memahami query untuk mengakses atau memperbaiki data. Selanjutnya adalah networking, yang dimana karena PEX ini bekerja dalam jaringan, pemahaman tentang jaringan komputer sangat penting agar sistem tetap terhubung dengan baik. Selanjutnya yaitu sistem operasi dengan Linux atau Windows Server. Nah, PEX ini biasanya berjalan di server, sehingga harus memahami pengoperasian dan troubleshooting sistem operasi tersebut. Selanjutnya adalah VNA atau Vendor Neutral Archive, yang digunakan untuk menyimpan data medis dari berbagai vendor agar lebih fleksibel dan tidak tergantung satu sistem saja. Selanjutnya adalah cloud storage, yang saat ini banyak sistem menggunakan cloud, sehingga penting untuk memahami penyimpanan berbasis cloud. Selanjutnya adalah encryption, yang digunakan untuk melindungi data agar tidak mudah diakses oleh pihak yang tidak berwenang. Dari penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa seorang PEX administrator tidak hanya harus memahami radiologi, tetapi juga teknologi informasi, jaringan, dan keamanan data. Membahas mengenai HL7 atau Health Level 7, yaitu salah satu standar komunikasi yang digunakan dalam sistem informasi kesehatan, termasuk pada sistem radiologi dan PEX. HL7 ini berfungsi untuk pertukaran data antar sistem seperti antara HIS, kemudian RIS, dan PEX. Dengan adanya HL7 ini, data pasien seperti identitas, kemudian jadwal pemeriksaan, hingga hasil laporan dapat dikirim secara otomatis dan terstruktur antar sistem. Pada gambar terlihat contoh tampilan registrasi pasien menggunakan format HL7.
data yang ditampilkan bukan dalam bentuk biasa, melainkan dalam format teks terstruktur yang terdiri dari beberapa segmen. Setiap segmen memiliki fungsi tertentu, misalnya MSH berfungsi sebagai header atau informasi utama dari pesan, kemudian ada PID yang berisi identitas pasien, ada juga PV1 berisi informasi kunjungan pasien. Nah, dalam konteks keamanan data, HL7 ini membantu memastikan bahwa informasi pasien dapat dikirim dengan format yang konsisten, terstandar, dan mengurangi kesalahan input manual. Namun, HL7 ini tetap perlu didukung dengan sistem keamanan tambahan seperti enkripsi dan kontrol akses agar data tetap terlindungi. Pada slide ini ditampilkan contoh nyata dari pesan HL7 yang digunakan dalam sistem radiologi. Nah, jika dilihat formatnya berupa kode-kode yang dipisahkan oleh tanda garis atau simbol tertentu. Meskipun terlihat kompleks, sebenarnya setiap bagian memiliki arti yang spesifik. Nah, beberapa komponen penting yang dapat kita identifikasi antara lain ada MSH atau message header yang berisi informasi pengirim, penerima, dan jenis pesan. Kemudian juga ada PID atau patient identification yang berisi data pasien seperti nama, tanggal lahir, dan identitas lainnya. Ada juga PV1 atau patient visit. Ini biasanya berisi informasi kunjungan atau pelayanan pasien. Ada juga ORC, berisi detail order pemeriksaan radiologi seperti jenis pemeriksaan dan waktu pelaksanaan pemeriksaan. Yang terakhir ada notes atau NTA yang berisi catatan tambahan terkait pasien atau pemeriksaan. Nah, dalam sistem PACS ini, pesan HL7 sangat penting karena digunakan untuk menghubungkan data administrasi dengan data citra medis. Misalnya, saat dokter melakukan order CT scan di HIS, data tersebut akan dikirim ke RIS dan ke PACS menggunakan HL7. Nah, dari sisi keamanan data, penggunaan HL7 ini membantu menjaga integritas data karena setiap informasi memiliki struktur yang jelas. Namun, karena data bersifat sensitif, maka perlu dilengkapi dengan sistem keamanan seperti enkripsi jaringan atau autentikasi pengguna supaya data pasien tetap terjaga kerahasiaannya. Pada contoh ini ditampilkan sebuah pesan HL7 tipe ORM O01 yang digunakan untuk mengirim order pemeriksaan. Bagian pertama adalah MSH atau message header. Segmen ini berisi informasi dasar pesan seperti aplikasi pengirim, penerima, waktu pengirim, serta tipe pesan, yaitu ORM itu sendiri. Selanjutnya ada PID atau Patient Identification. Di sini berisi identitas pasien seperti nomor rekam medis, nama pasien, tanggal lahir, jenis kelamin, alamat, dan nomor telepon. Kemudian PV1 atau Patient Visit. Segmen ini menjelaskan informasi kunjungan pasien, misalnya pasien rawat jalan di bagian radiologi serta dokter yang menanganinya. Setelah itu ada IN1 yang berisi informasi asuransi pasien seperti nama asuransi dan penanggung biaya. Berikutnya masuk ke bagian inti yaitu ORC dan OBR. ORC sendiri adalah perintah order, sedangkan OBR berisi detail pemeriksaan yang diminta. Dan yang terakhir adalah DG1 yang berisi tentang diagnosis pasien. Selanjutnya kami akan membahas integrasi dengan sistem rumah sakit. Nah, di sini saya akan menjelaskan metode database broker, di mana gambar tersebut mengilustrasikan metode komunikasi asinkron menggunakan message broker atau disebut RabbitMQ untuk mencegah database dari kelebihan beban. Gambar tersebut mengilustrasikan metode komunikasi asinkron menggunakan message broker atau disebut RabbitMQ untuk mencegah database dari kelebihan beban. Dalam alur ini, aplikasi tidak mengirim data langsung ke database, melainkan menitipkannya terlebih dahulu ke dalam antrian di RabbitMQ. Kemudian, service B akan mengambil data dari antrian tersebut satu persatu sesuai dengan kapasitas untuk dieksekusi dan disimpan secara permanen ke dalam database. Pendekatan ini sangat efektif untuk mempercepat waktu respon bagi pengguna sekaligus menjaga database tetap stabil dan aman saat terjadi lonjakan pemberitaan secara bersamaan. Halo, di sini saya akan menjelaskan tentang example database broker. Tabel ini berfungsi sebagai informasi agar data dari berbagai bagian atau radiologi, administrasi, dan dokter dapat tersinkronisasi. Berikut merupakan rinciannya. Yang pertama, ada identitas personel. Nama radiolog, berisi nama dokter, spesialis radiologi yang bertanggung jawab. Kemudian nama user radiografer menunjukkan peran atau akun yang menginput memproses citra.
Kemudian nama user admin, nama petugas administrasi yang mengurus registrasi atau data pasien. Kemudian informasi lokasi dan unit. Ada instalasi radiologi menunjukkan lokasi pemeriksaan dilakukan, yaitu di ruang radiologi. Kemudian ada kode instalasi radiologi, kode Unix sistem 1011300101 yang digunakan database untuk mengenali unit spesifik tersebut. Kemudian status pemeriksaannya ada situ. Kolon ini menunjukkan urgensi. Angka 0 berarti pemeriksaan bersifat reguler, bukan darurat atau situ. Kemudian update risk menunjukkan apakah data sudah diperbarui ke dalam risk radiolog informasi sistem. Kemudian ada data waktu. Date in mencatat waktu masuknya data ke dalam broker database secara presisi. Contohnya 2024 07/09. Pada slide ini saya akan menjelaskan tentang metode folder sharing, yaitu salah satu metode pertukaran data antara sistem rumah sakit dan sistem radiologi menggunakan folder yang dibagikan dalam jaringan. Di bagian kiri terdapat sistem SIMRS atau Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit. Sistem ini berfungsi untuk mengelola data pasien, pendaftaran, hingga permintaan pemeriksaan radiologi. Kemudian di bagian tengah terdapat folder sharing yang menjadi tempat pertukaran data antara sistem. Folder ini biasanya memiliki dua bagian, yaitu folder in dan folder out. Folder in digunakan untuk menerima data atau permintaan pemeriksaan yang dikirim dari SIMRS menuju sistem radiologi. Sedangkan folder out digunakan untuk mengirim kembali data hasil pemeriksaan dari radiologi ke sistem rumah sakit. Di bagian kanan terdapat RIS atau Radiology Information System. Sistem ini digunakan di instalasi radiologi untuk mengelola data pemeriksaan radiologi, seperti jadwal pemeriksaan, identitas pasien, hingga laporan hasil pemeriksaan. Selanjutnya pada slide ini ditampilkan beberapa contoh format text file yang sering digunakan dalam pertukaran data antar sistem komputer, khususnya dalam sistem informasi di rumah sakit. Ada 3 contoh format file, yaitu JSON, XML, dan INI. Yang pertama ada JSON yang biasanya digunakan untuk pertukaran data karena strukturnya cukup sederhana dan mudah dibaca oleh sistem maupun oleh manusia. Data di dalam JSON ini ditulis dalam bentuk pasangan key dan value sehingga sering dipakai dalam komunikasi data antar aplikasi atau sistem informasi. Yang kedua ada XML yang digunakan untuk menyimpan dan mengirimkan data, tetapi strukturnya menggunakan teks seperti pada HTML, XML. Sering digunakan pada sistem yang membutuhkan struktur data yang lebih jelas dan terorganisir. Kemudian ketika ada INI file yang biasanya digunakan untuk menyimpan konfigurasi atau pengaturan suatu aplikasi, misalnya pengaturan server, lokasi folder, atau parameter tertentu yang dibutuhkan oleh sistem. Dalam konteks sistem informasi rumah sakit, file-file seperti ini biasanya digunakan untuk pertukaran data antara sistem, misalnya antara SIMRS, RIS, atau sistem lainnya. Dengan menggunakan format text file seperti ini, data bisa dikirim, dibaca, dan diproses oleh berbagai sistem dengan lebih mudah. Jadi dapat disimpulkan bahwa format file seperti JSON, XML, dan ini memiliki peran penting dalam proses integrasi dan komunikasi data antar sistem komputer. Selanjutnya yaitu enkripsi dan perlindungan data pasien. Nah, lalu ada terminologi encryption atau secara bahasa, kriptografi atau kripto artinya secret atau rahasia, grafi atau writing yaitu tulisan. Nah, pesan ini encryption ini yaitu proses yang dilakukan untuk menggunakan sebuah pesan menjadi pesan tersembunyi dengan mengubah atau membentuk suatu bahasa-bahasa tersendiri yang hanya dapat dipahami dengan bahasa kriptografi ini. Tujuan dari encryption yang pertama yaitu kerahasiaan. Tujuan kriptografi ini berfungsi untuk memastikan hanya pihak dengan otoritas tertentu yang berwenang untuk mengakses informasi tersebut, sehingga bahasa yang digunakan pun berbeda dengan bahasa pada umumnya. Lalu, integritas data kriptografi ini menjamin bahwa informasi tidak diubah atau dimanipulasi selama proses pengiriman atau penyimpanan sampai ke tujuan. Lalu, autentikasi. Kriptografi berfungsi untuk memastikan autentikasi sumber informasi sehingga informasi yang disampaikan pun tetap valid namun dengan bahasa yang berbeda. Proses enkripsi yaitu mengubah plain text menjadi ciphertext agar data tidak mudah dibaca oleh pihak yang tidak berwenang dan kemudian dapat dikembalikan lagi melalui proses deskripsi. Terdapat 2 metode yang ditampilkan. Yang pertama ada
alfabet, yaitu satu huruf diganti dengan huruf lain secara tetap. Contohnya Airlaga menjadi IQZTIVOOI. Yang kedua ada multi alfabet, yaitu menggunakan beberapa pola penggantian huruf sehingga lebih kompleks dan lebih aman, seperti hasil IZNTMVXTI. Berikut ada beberapa contoh inskripsi. Yang pertama ada base64, yaitu teknik pengkodean dari data biner ke teks untuk memudahkan penyimpanan atau pengiriman data. Yang kedua ada MD5, yaitu fungsi hash yang menghasilkan nilai tetap untuk menjaga integritas data. Yang ketiga ada SHA-256 dan SHA-3, yang merupakan algoritma hash yang lebih aman dibandingkan MD5. Selain itu ada HTTPS yang menggunakan inskripsi untuk mengamankan komunikasi melalui web, serta VPN yang menginskripsi internet untuk menjaga privasi pengguna. HIPAA atau Health Insurance Portability and Accountability, yaitu standar federal Amerika yang mengatur perlindungan privasi dan keamanan informasi kesehatan yang sensitif. 3 pilar utama kepatuhan. Yang pertama, privacy rule, yaitu untuk menetapkan batas penggunaan dan pengungkapan informasi kesehatan tanpa izin. Lalu ada security rule, yaitu standar operasional untuk menjaga data elektronik atau EPHI melalui 3 pengamanan, yaitu administratif, yaitu pelatihan staf dan manajemen resiko. Lalu ada FISIF atau akses terbatas ke fasilitas dan perangkat keras. Lalu ada teknis atau enkripsi, kontrol akses dan audit sistem. Yang ketiga adalah breach notification rule atau kewajiban melaporkan kebocoran data kepada individu terdampak dan pihak berwenang. Lalu mengapa hal ini sangat penting? Yang pertama sebagai kepercayaan pasien, yaitu menjamin kerahasiaan data medis pribadi. Lalu ada legalitas serta integritas data untuk memastikan data medis akurat dan selalu tersedia saat dibutuhkan. Sini saya akan menjelaskan slide 20-22 tentang kepatuhan terhadap standar HIPAA. Kepatuhan terhadap standar HIPAA adalah pada dasarnya adalah upaya untuk menjaga keamanan dan kerahasiaan data kesehatan pasien agar tidak disalahgunakan. Dalam praktiknya, semua informasi yang ada di rekam medis seperti identitas pasien, diagnosis, riwayat penyakit, hasil pemeriksaan hingga riwayat pengobatan harus dijaga dengan sangat ketat karena termasuk privasi pribadi. Di Indonesia sendiri, hal ini juga sudah diatur dalam berbagai peraturan seperti UU Praktik Kedokteran dan Permenkes tentang rekam medis. Tujuan utama dari menjaga kerahasiaan ini adalah agar pasien merasa aman dan nyaman saat berobat, serta meningkatkan kepercayaan pasien terhadap tenaga kesehatan. Jika aturan ini dilanggar, maka pelaku bisa dikenakan sanksi serius, mulai dari sanksi pidana seperti penjara dan denda besar, sanksi administrasi seperti tenggulan atau pencabutan izin praktek, hingga sanksi perdata jika melakukan pihak lain. Oleh karena itu, menjaga kerahasiaan data pasien merupakan tanggung jawab semua tenaga kesehatan dan menjadi bagian penting dalam pelayanan medis yang profesional. Nah, itu mungkin penjelasan materi dari kelompok kami terkait materi pertama, kedua, ketiga, sehingga semua penjelasan kami dapat dimengerti dan dapat bermanfaat bagi kita semua. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.